Kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungin sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Iya Kalau dong. emang buat kebaikan para pelajar ini. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikut aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ini Iya. yang nitipin anaknya. Ada bapak dewan ya? Oh, nggak apa-apa Maaf Bu. ya, Pak, ya. Nggak ada orang Bu di situ. Iya, maksudnya itu kayak apa? Pelaku kekerasan yang memang harus dianggap sebagai masalah di tengah masyarakat. Kak Seto lihat dari dalam loh Pak Adel. Pak Adel kan dari luar. Rasain. Kak Seto lihat Iya. langsung di Iya, dalam. jangan bacot doang. Kak Seto lihat pasti juga militeristik, Nggak sesuai itu. nggak sesuai. Kak Seto Oke, langsung langsung ditanggapi saja boleh. Kak. Kalau kemudian ada seorang punya ide membawa ke dalam lingkungan yang kondusif, Dengerin. lingkungan bela negara, lingkungan yang nasionalisme, cinta air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya, apakah itu salah? Iya. Jadi justru ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Saya juga menyampaikan pesan dan mengingatkan dan disadari benar itu dilakukan, bahwa ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik Bukan untuk untuk anak sebentar, atau bukan kepentingan untuk terbaik gubernur. gubernur. Aduh, bukan ngeyel orang banget tua. nih. Ya, bukan untuk Ada. dan pada Busun banget nih bocah nih. Ada sendal nggak sih guys? Sekolahnya di KUD kayaknya tuh guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang cantik dan cetar Mbah Henol ya. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga kalian banyak rezeki. Amin guys ya. Baru aja gue nonton di TV One itu disiarkan secara live. Itu orang yang melaporkan Deddy Mulyadi kenapa dikasih panggung. Udah gitu ditemenin sama si Mang Ono. Ya udah tambah jadi, bener nggak? Dia berasa punya taring. Tetapi untungnya pada saat perdebatan situ ada seorang Bapak Seto langsung dibungkem tuh cocotnya. Langsung aja kita gas, kita menuju TKP and play. Siswa Pak Adel bilang, jangan-jangan Ibu Sofiani putus asa Bu mendidik anak. Ya sudah terima beres, masukin barak militer aja. Bu Sofi tanggapannya. Nggak putus asa sih ya Pak. Kalau menurut saya sih emang kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungin sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Iya Kalau dong. emang buat kebaikan para pelajar ini. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikut aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ini Iya. yang nitipin anaknya. Ada bapak dewan ya? Oh, nggak apa-apa Maaf ya, Bu. Pak, ya. Nggak ada orang Bu di situ. Iya, maksudnya itu kayak apa dari dulu loh, dari Ada dulu Mang tuh Ono kan, Indonesia guys. tuh pelajarnya tawuran lagi, geng motor. Itu dari dulu pemerintah kemana aja? Iya. Kenapa sekarang pas ada program Pak Deddy langsung lagi? Sibuk ya. Maaf ya, katanya beginilah melanggar HAM lah, begitu kan Pak? Nah, kalau menurut saya kalau emang nih programnya Pak Deddy Mulyadi melanggar HAM, saya minta dong kepada negara kita nih yang Iya dong, paling negara dibalikin. paling katanya paling maju. Ayolah selesaikan nih gimana cara-cara pelajar kita tuh biar nggak tawuran, biar nggak geng motor, jangan duduk manis aja gitu ya. Lebok sih ya. Iya Mbak, tapi begitu ada Lebok program sih ya. begini-begini Sibuk. nggak bagus lah. Beginilah. Kritik. Oke. Pak Adel. Ini Ya, Ibu ini sepakat bahwa ini kegagalan negara dalam mengelola pendidikan. Udah berasa kayak pejabat guys. Kayaknya dana udah cair nih. Dana udah cair nih guys. Wah, potong rambut rapi. Ada Bang Ono soalnya. Curiga gue. Cair ya bos. Wes, gitu ya. Ini manusia terngeyel kalau menurut gue ini. Sehingga yaitu Apa? anak didik itu tawuran dan lain sebagainya. Dan ini apa ya? Akhirnya terjadilah kebijakan ini yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi ini, ya akhirnya barak militerkan saja. Sebetulnya kayak Komisi 10, lalu KPAI, Mendikdasmen, harusnya membentuk suatu tim atau satgas nasional. Ini kan isunya udah menasional nih.
kepala daerah lain kayaknya mau ngikutin nih kebijakan Deddy Mulyadi yang populer tapi tidak populis ini menurut saya ya. Aja. Nah ini kan menasional, harusnya bergerak dong, Mendikdasmen, Ya setuju Pak, KPAI, setuju. DPR, bentuk satgas khusus untuk menanggulangi permasalahan perilaku anak ini. Metodenya seperti apa, materinya seperti apa, instrukturnya seperti apa, entah dari psikolog yang mengerti tentang psikologi anak, tentang pendidikan dan lain sebagainya. Tapi salah satu pakar psikolog setuju loh. Rasain. Salah satu. Orangnya kayak di ngengkeng. sini orangnya. Nggak semua setuju, saya nggak setuju Ngengkeng. juga itu. Kenapa? Dengan pendapat dari Kak Seto, saya udah lihat di beberapa media, saya sangat tidak setuju. Kenapa Pak Del? Beliau ini menganggap, yaitu tadi saya bilang, anak ini dianggap sebagai objek. Suatu objek pelaku kenakalan ya, secara dilihat dari segi psikologisnya, sebagai objek pelaku kekerasan yang memang harus dianggap sebagai masalah di tengah masyarakat. Kak Seto lihat dari dalam loh Pak Adel. Pak Adel kan dari luar. Rasain. Kak Seto lihat Iya. langsung di Iya, dalam. jangan bacot doang. Kak Seto lihat pasti juga. Iya lu jangan bacot doang. Greget gua. Dia kan belum masuk ke dalam ya gitu. Gua udah ngerti. Dia udah rapi sekarang guys, udah kayak ini pejabat daerah. Cair. Oke, dengerin dulu guys. Mereka dipakein seragam militer, ya kan? Dibotakin, diajarin yel-yel, baris berbaris, Nggak botak suruh ya? merangkak dan lain Rapi sebagainya. ya? Militeristik, Nggak sesuai itu. nggak sesuai. Kak Seto Oke, langsung langsung ditanggapi, saja boleh. Kak Seto, Silakan Kak silakan. Seto. Bungkem. Iya. Kak Seto, bungkem. Ya, saya pada waktu ditanya mengenai hal ini, saya bilang saya baru bisa menjawab kalau saya sudah bisa melihat sendiri. Saya Oke. bisa bertatap muka dengan para pelajar, saya juga bisa konsultasi dengan psikolognya, kemudian saya juga bertemu dengan orang tuanya dan sebagainya. Jadi saya mengingatkan ya, makna pendidikan itu apa? Makna pendidikan memang bukan memasukkan ilmu sebanyak mungkin ke kepala anak. Tapi Oke. makna pendidikan adalah memunculkan potensi anak yang unik setiap anak didik ini. Nah, ini hanya bisa muncul kalau lingkungannya adalah lingkungan yang kondusif. Tadi Ibu Sofia. Ibu Sofia tadi mengatakan, atau Bapak mungkin, anak nakal karena lingkungan kan? Bapak Adel tadi mengatakan. Ya Bapak ya, lingkungan. Nah, karena anak mendapatkan lingkungan yang tidak kondusif, yang menjerumuskan mereka menjadi berbagai perilaku menyimpang, padahal mereka adalah anak-anak yang kreatif, anak yang penuh dengan dinamika, anak yang cerdas, tapi karena pengarahannya lingkungannya adalah keliru, maka jadilah seperti itu. Kalau kemudian ada seorang punya ide membawa ke dalam lingkungan yang kondusif, Dengerin. lingkungan bela negara, lingkungan yang nasionalisme, cinta air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya, apakah itu salah? Iya. Jadi justru ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dan pada waktu itu pun saya juga menyampaikan pesan dan mengingatkan dan disadari benar itu dilakukan. Bahwa ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik Bukan untuk anak sebentar, atau bukan kepentingan untuk terbaik gubernur. gubernur. Aduh dan ngeyel orang banget tua. nih. Ya, bukan untuk Ada. dan pada Busun banget nih bocah nih. Ada sendal nggak sih guys? Mana sendal? Sendal di luar ya. Orang lagi ngomong main potong aja. Sekolahnya di KUD kayaknya tuh guys. Makanya kalau ngopi seduhnya pakai gula sama kopi, jangan sama micin. Orang lagi ngomong main potong aja. Orang lagi ngejelasin, lagi fokus gitu ya. Entar ada bagiannya lo Gojali. Siapa namanya? Padel ya. Dusun banget lagi. Orang lagi ngejelasin, dengerin gak? itu dilakukan. Bahwa ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik Bukan untuk untuk- anak sebentar. atau Bukan kepentingan untuk terbaik gubernur, gubernur dan orang tua. Ya, bukan untuk itu. Dan Dusun pada dong. waktu anak saya tanya, apakah senang? Apakah senang sekali. Bahkan pada suatu saat saya tanya cita-citanya. Siapa yang ingin jadi dokter? Siapa yang ingin jadi lawyer? Siapa yang ingin jadi bahkan pemain bola atau artis dan sebagainya. Terakhir pada waktu saya tanyakan, siapa yang ingin menjadi anggota TNI? Itu 75% angkat tangan.
Wow. Jadi ada suatu wah ternyata bangga sekali, wah ternyata mendapat lingkungan kondusif, dididik jadi jadi cinta tanah air, tapi juga penuh tanggung jawab, tapi juga mengatur kesehatannya sendiri dan sebagainya. Jadi ini yang memang seperti Ibu juga katakan, jangan buru-buru divonis jelek atau tidak dan sebagainya. Iya, ya, benar. tetapi marilah kita ikuti, dan saya juga mohon kepada Kang Deddy, ini mohon terbuka, tidak yang ditutup-tutupi. Emang terbuka kan? Dan sebagainya. Dan saya bahkan diberi kesempatan berapa kali pun hadir, silakan untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar suara anak, untuk bisa memantau kondisi psikologis anak dan sebagainya. Dan ini tentu harus ada evaluasi, karena pada waktu misalnya apakah nanti ada evaluasi? Ada, semuanya ada. Tapi semua untuk potensi anak tumbuh dan berkembang secara positif, karena mereka akan menuju ke Indonesia emas, bukan Indonesia cemas, bukan Indonesia lemas. Oke. Kak Seto, Itu yang penting. Anaknya dia tuh lemas, Kak Seto. sudah kemudian melihat secara langsung di lokasi, berbicara kepada anak dan juga kemudian kepada orang tua dan lain-lain di sana. Adakah kemudian dilihat janggal di sana, melanggar HAM dan hal-hal yang tidak sesuai seperti yang beredar saat ini? Iya, jujur saya belum melihat. Yes. Belum lihat. Jadi saya tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Karena masih berjalan belum ya. melihat. Jadi saya melihat unsur positifnya. Tetapi sekali lagi, ya besok masih harus ke beberapa kota. Saya akan kembali ke sana lagi dan akan memantau. Bahkan Dipantau. kami dari unsur LPAI juga akan melibatkan teman-teman yang di Bandung juga untuk memantau, untuk bisa terbuka betul-betul melihat apa yang betul-betul dirasakan oleh anak. Artinya jangan sampai ini kemudian yang maksudnya positif, tapi mungkin karena penanganannya kurang tepat dan sebagainya, terjadi pelanggaran. Cerianya tulus ya Kak Seto ya? Cerianya tulus, bukan karena tekanan, mereka happy banget atau malah sebaliknya gitu? Saya kira tidak semua jadi bintang film, bintang Tahu. action. Jadi senyumnya, gembiranya, Siapa sih ini? Si Iman ya? teriaknya dan sebagainya. Jadi saya saat itu benar-benar salut menyampaikan itu. Seto aja tapi salut loh. Hanya saat itu saja. Nah, saya ingin juga melihat perkembangannya dan sebagainya. Dan tentu juga nanti hasil akhir evaluasinya bagaimana. Oke. Kenapa di barak militer? Aduh, Kenapa harus barak militer kan? micin lo ya. Kenapa harus barak militer? Itu Nggak ada juga tempat yang lain. saya koreksi, mohon maaf ya. Saya koreksi Ngeyel banget nih dengan orang kata nih. barak militer. Wah, militer kan perang, militer Atau markas pegang militer lah, senjata. markas militer. Nah, di situ namanya Dodik Bela Negara. Nah, denger. Apa itu Dodik? Ternyata depo pendidikan. Denger. Jadi untuk mendidik, yang melakukan pendidikan memunculkan potensi setiap anak yang unik, otentik dan tidak terbandingkan itu. Lebok. Di dalam lingkungan militer. Iya, artinya apa yang keliru dari militer? Tahu. Kalau ada unsur disiplinnya, unsur sehatnya, unsur cerdasnya. Apakah ada tempat lain? Rumah Nah, lo. Makanya gitu, pendidikan itu kan sesuai Maaf. dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bisa formal, bisa non formal, bisa informal. Nah, kalau formal tidak optimal, bisa dibawa ke non formal. Ke rumah Bisa lo. ke sanggar musik, sanggar tari, bisa ke Manusia sabun. Dodik, bela negara, bisa kemana saja. Ini Tapi di salah pasal- satu alternatif saja. Tapi saya Kak kira. Seto, di pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak itu melibatkan anak dalam militer itu pidana 5 tahun penjaranya. Iya, Nah, kalau ini unsurnya dikhawatirkan, makanya saya bilang laporan ke Komnas HAM itu dikhawatirkan Makan terbuka sabun. peluang yang sangat luas. Makan sabun. Pelanggaran HAM memiliterisasikan pendidikan. Oke. Ini sebetulnya Dijawab yang dulu. dijaga. Monggo silakan Kak Seto. Iya, Dusun kalau memang dia itu mah. tidak dipantau oleh unsur-unsur yang lain, kan di sana dinas pendidikannya ada dinas pendidikan, Nah, mampus kemudian lo. dinas sosial, Mampus dinas kesehatan, Lebok untuk siap. mengecek kesehatan mental anak-anak, Lebok dan siap. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mampus. Kita Jadi boleh geser dinas ke Kang Ono itu dulu. ikut memantau. Begitu. Kang Ono, sepaham Aduh. masih on the track yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Aduh, kalau Ono gue nggak mau komentar. Gue malas gue nonton dia. Aku sudah muak lagi tadi. Orang lagi ngomong main potong aja greget gue. Guys, patungan yuk. 10.000 pertama buat ngongkosin dia ke barak militer tuh si Padel yang laporin yuk. Kenapa harus di barak militer? Apa sih nama sebuah tempat sih? Emang mau di rumah lo? Aduh, ya. Makanya kalau ngopi pakai kopi sama gula bukan sama micin. Ini kebanyakan ngopinya pakai micin ini.
Aduh, udah dibungkem loh padahal. Udah dibungkem loh. Dijelasin pelan-pelan, iya kan? Di sana saya sudah bertemu langsung dan ternyata luar biasa, di luar ekspektasi lah segala macamnya. Pendidikannya dijelasin, ada pendidikan kurikulum, ada psikolog, di segala macam aspek itu di sana ada. Ini Kak Seto bukan orang sembarangan. Dia ngebacot main potong. Rasanya tuh ketika dia nyelot kayak gitu tuh banyak pengen ngambil sabun, kalau nggak ngambil sendal timpukin. Emosi banget anjir. Iya, ngotot gitu ya. Udah cair guys. Ada si Ono soalnya di situ. Kritik pedas terus, salah mulu gitu ya. Soalnya kan dana hibah nggak cair-cair kan. Udah dibas gitu, udah nggak bisa. Makanya dia pusing gitu. Gue dengar itu ada pejabat daerah ya, DPRD. Yang dari partai yang baru ngejabat 1 bulan udah ketangkep korupsi 5M dana hibah. Kalau nggak salah ya, ada yang pernah nonton nggak? Ada yang pernah nonton nggak? Gue nggak sengaja nonton tuh. Tapi kalau salah maaf ya guys ya. Tapi seinget gue tuh kayak dari partai Jabar juga. Dia terkena kasus korupsi 5M, 5 miliar dana hibah. Coba yang tahu silahkan komen. Ya untuk penutup aja sih. Gue nggak mau nyebutin partainya ya. Gue potong ya partainya. Cuman kalau nggak salah tuh biru itu. Ya silahkan komentar ya. Itu. Nah sekarang si Ono ini lagi memperjuangkan dana hibah apa gue nggak tahu tuh. Yang 1,7 triliun apa berapa gitu ya. Dia lagi memperjuangkan itu tuh. Kagak bisa. Udah di stop sama Deddy Mulyadi. Udah dialihkan gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain dia. Aduh, lebok sial lah. Oke guys, ini mohon maaf nih kalau gambarnya di bagian reaction yang ini nggak nyaman ya, karena ini TV guys. Sekali lagi, jadi mohon maaf kalau misalnya gambar nggak nyaman di bagian akhir ya. Cuma yang jelas asli, dia udah disumpel sama Kak Seto ya, si Fadel ini, tapi masih aja ngeyel banget. Ih, lahirnya di mana sih? Orang di Bluetooth kayaknya. Apa di batu ya, kalau Bluetooth terlalu canggih ya, di batu kali ya. Buntu banget otaknya, nggak mau kesana gitu ya. Ya susah udah kalau orang titipan begini. Oke gitu aja, terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.